untuk kejayaan bangsa Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para sahabat Batavia Smart Radio. Senang sekali kali ini saya Astrid bisa menyapa para sahabat semua yang berada di rumah dan ada di mana aja. Alhamdulillahnya nih, siang hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial yang akan berbagi info, berbagi ilmu, dan mengajak sahabat semua untuk hal-hal yang jauh bermanfaat untuk kita semua. Baik Pak, mungkin boleh perkenalkan diri? Ya, nama saya Bambang Saputra. Kebetulan kalau dilihat dari perjalanan akademik sampai hari ini masih pada posisi guru besar termuda dari tahun 2008 pada saat umur saya 27 tahun. Ya, sekarang udah tahun ke-12. Terima kasih sudah dihadirkan di sini kepada teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan nanti dapat bermanfaat buat kita semua. Baik Bapak, sebagai seorang guru besar termuda pasti punya kiat dan banyak trik gitu untuk kita juga para sahabat yang ada di rumah bisa mengikuti jejak beliau ini. Tapi yang paling utama adalah guru besar bidang apa nih Pak? Pertama saya waktu di Malaysia itu guru besar tentang filsafat ketuhanan. Kemudian setelah kembali saya penyetaraan, menambah satu disertasi hukum menjadi guru besar politik hukum. Jadi konsentrasinya untuk di dalam negeri saya pada konsentrasi hukum tata negara, subspesialisnya tentang politik hukum. Jadi kalau di luar saya selalu mengisi kajian dan memang guru besar saya yang diakui secara internasional adalah di filsafat. Kalau kita bicara mengenai isu hukum saat ini Pak, yang sedang akan menjadi isu atau mungkin sudah diperbincangkan misalnya gitu saat ini. Nah, menurut Bapak tema apa sih Pak yang sebenarnya sangat menarik Pak? Ya, hari ini kalau kita lihat perjalanan Indonesia atau dalam kancah nasional, ada dua hal yang menjadi perhatian pemerintah. Yang pertama tentang bagaimana penanganan korupsi. Yang baru-baru ini kita lihat beberapa menteri ditangkap oleh KPK terkait dengan penanganan COVID-19. Ini sangat menarik ini, antara kejahatan tindak pidana korupsi di tengah-tengah keadaan Indonesia yang sedang dilanda musibah nasional. Tapi ada oknum-oknum pejabat yang ambil kesempatan untuk melakukan atau menyelewengkan uang negara, tidak menyelesaikan persoalan rakyat. Tapi kalau kita kembali lagi Pak, praduga tak bersalah itu kan adalah sesuatu hal yang diakui di Indonesia. Iya, memang salah satu asasnya. Termasuk juga hak asasi manusianya gitu kan. Nah, kalau menurut Bapak saat ini kan jarang gitu atau bahkan hampir tidak ada seorang narapidana bidang korupsi itu yang mendapatkan remisi. Nah, Bapak setuju nggak sebenarnya kalau misalnya hal itu dianggap sebagai penurunan kualitas kalau misalnya diberikan remisi dan lain-lain, atau bagaimana sih Pak pandangannya Pak? Nah, seperti ini ya, kita harus melihat kepada prosedural hukumnya. Dalam menanganin tindak pidana korupsi, yang jelas kita ingin menegakkan hukum, tapi jangan dengan cara melanggar hukum. Jadi dalam tindak pidana korupsi ada istilah justice kolaborator sebagai syarat pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana tindak pidana korupsi. Bagi saya, ketika kita benar-benar serius, ya sudah serius, apapun yang diputuskan hakim, berapapun hukuman yang diputuskan, baik maksimal, sedang atau ringan, itu hak mutlak wewenangnya ada di pengadilan. Kemudian begitu juga tentang pembebasan bersyarat. Jadi ranah dan wewenangnya adalah sudah menjadi ranahnya wilayah Kementerian Hukum dan HAM, ranahnya Dirjen Pemasyarakatan. Jadi kalau menjadi syarat
bagi para narapidana korupsi untuk bebas, ada justice kolaborasi, agak rancu menurut saya. Jadi kerancuan itu yang pertama karena di syarat undang-undang PP nomor 99 tahun 2012 itu kan mensyaratkan bahwasanya bersedia membantu aparatur penegak hukum untuk membongkar tindak pidana korupsi. Ketika ada justice kolaborasi, jadi ada kerancuan di sana. Kerancuannya apa? Eksistensi daripada GC, justice kolaborasi itu menghambat atau tidak mencapai tujuan dari adanya pemasyarakatan itu sendiri. Dalam pemasyarakatan adalah melakukan pembinaan untuk warga berkelakuan baik, melakukan pembinaan rohani, memberikan keterampilan dan lain-lain. Artinya untuk mencapai tujuan lembaga pemasyarakatan yang diberikan pemerintah juga berikut aturannya. Ketika aturan pemasyarakatan itu diberi syarat justice kolaborasi, tujuan pemasyarakatan tidak akan tercapai. Yang pertama, ketika dia di dalam penjara, di dalam rumah tahanan, dia tidak akan melakukan pembinaan. Karena apa? Bagi dia berkelakuan baik atau tidak baik, tidak ada signifikansinya bagi dia ke depan. Karena apa? Karena tidak ada pengurangan hukuman, istilah dalam satu tidak ada prestasi, tidak ada prestasi buat dia. Artinya menciptakan satu kebalikannya, frustasi. Akhirnya para pelaku tindak pidana korupsi ini akan menjadi frustasi. Karena apa? Kenapa bisa frustasi sementara dia menjalankan hak hukumnya sebagai warga negara? Artinya yang pertama itu melanggar HAM, melanggar hak asasi manusia, di mana hak asasi manusia itu tidak boleh digerus atau direbut karena secara hakiki adalah pemberian Tuhan, diberikan Tuhan mutlak kepada setiap anak manusia sebelum lahir, terlepas dia dilahirkan nanti ingin menjadi apa, mau jadi orang soleh, orang jahat atau tidak, hak asasi itu tetap melekat yang tidak boleh dirampas. Itu yang pertama. Yang kedua, melanggar konstitusi. Tujuan kita bernegara yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 yang melindungi segenap warga negaranya terhadap persoalan hukum. Barangkali itu. Kita percaya bahwa setiap manusia pasti memiliki hak asasi manusianya sendiri. Tapi kita tidak memungkiri bahwa hak setiap manusia dibatasi oleh hak orang lain. Itu yang menjadi koridor kita, misalnya gitu. Nah, menurut Bapak, agar terpenuhi sebuah keadilan hak yang adil, gitu kan, tidak hanya untuk si narapidananya, tapi juga adil buat keluarganya, gitu kan, adil buat mungkin negara yang dirugikan atau hal yang lain-lain. Seperti apa, Pak, kriteria terhadap pembebasan bersyarat napi korupsi yang ideal? Jadi begini ya, mengenai pembebasan bersyarat dibahas di sini bukan berarti saya membela koruptor atau para korupsi yang telah dipenjara. Tapi kita berbicara tentang hukum, berbicara tentang substansi hukum karena negara kita adalah negara hukum. Jadi warga negara kita karena asas kita adalah negara hukum di mana semua warga negara sama kedudukan hak dan kewajibannya di depan hukum. Jadi dari sudut itu yang ideal adalah tetap memberikan haknya penuh kepada siapapun, mau koruptor dia atau bukan koruptor, sepanjang dilakukan yang pertama tidak melanggar hak asasi manusia, karena hak asasi manusia itu mutlak dilindungin. Bukan hanya dilindungin oleh hukum, tapi secara spiritual, secara transendental juga hak yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha menghakimi atas segala sesuatu. Kemudian haluan dari negara hukum itu juga tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Jadi
hak hak pembebasan bersyarat itu harus tetap diberikan. Jadi syarat justice kolaborasi itu yang diberikan, yang disyaratkan untuk bebas bersyarat sangat rancu karena bertentangan dengan minimal 2 hal yang sangat pokok dan mendasar itu. Baik, luar biasa. Penjelasannya sangat rigid gitu ya Pak, dan rinci gitu. Nah, dalam teori hukum, vaksin adalah salah satu upaya pemerintah untuk mencegah terjadinya penyebaran virus COVID-19 di negara kita. Pertanyaannya adalah apakah solusi yang diberikan itu melanggar hukum atau tidak?